Halo adik-adik mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana menggambar grafik fungsi menggunakan aplikasi GeoGebra, sekaligus kita belajar materi Kalkulus 1 kita, yaitu aplikasi turunan. Pada materi kita sudah sampai pada materi bagaimana turunan mempengaruhi bentuk dari grafik fungsi. Di sini saya harapkan kepada setiap mahasiswa agar dalam menonton video ini Anda juga sekaligus mempraktikannya menggunakan laptop dan aplikasi GeoGebra yang telah Anda install pada pertemuan sebelumnya. Baik, selamat menonton dan selamat belajar. Kita langsung membuka aplikasi GeoGebra dengan cara double klik pada ikon GeoGebra. Kemudian kita menunggu sampai aplikasi GeoGebra terbuka secara sempurna. Setelah terbuka, kita perbesar jendelanya. Kita buat pertama slider dengan cara ketik A kecil, enter, muncul seperti ini. Kemudian kita OK. Kita properties untuk mengatur properties dari slidernya. Di sini kita bisa atur nilai minimumnya itu min 1 dan nilai maksimumnya adalah 1,6. Kemudian di sini kenaikannya tidak ada, kita perbesar dulu. Muncul kenaikannya itu kita pilih 0,03 kali 1. Kemudian luncurannya kita buat vertikal saja biar dia berubah ke vertikal. Kemudian kita geser tampilan grafik biar agak ke tengah. Kita ambil pilihan objek, kita pilih slider, kita drag. Kemudian kita pilih kenaikannya ini singgung atau kenaikan, kita pilih kenaikan saja biar naik sampai ke nilai maksimum, ulang lagi dari nilai minimum. Jadi itu kenaikan kita pilih seperti itu. Jadi kita maunya dia naik dari nilai minimum ke maksimum, kemudian ulang lagi. Kemudian kita buat kotak masukannya dari nilai A ini. Jadi di kotak masukan ini yang akan berfungsi ketika kita ingin nilai A ini berapa, kita tinggal input saja di kotak masukan ini. Kita atur propertiesnya, kita hapus labelnya dengan hilangkan labelnya. Kemudian kita atur lagi lebar dari kotak ini dan ukuran hurufnya. Jadi ukuran hurufnya kita pakai sedang saja. Kemudian kita masuk lagi di warna, kita tidak usah kasih warna saja. Kemudian lebarnya kita kasih 5 biar dia perkecil. Ya, dia sudah menjadi kecil. Kemudian dia kita pusatkan saja. Oke, kita drag untuk posisinya terlihat baik. Pengaturan selanjutnya kita cek untuk aljabar, lanjutan tidak kita pakai, kita close saja. Selanjutnya kita buat fungsi. Kita buat fungsi dengan ketik fungsi, muncul sintaksnya fungsi nilai awal nilai akhir. Fungsi yang kita pakai 3x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 kurang 3x kuadrat, kemudian tambah 3x. Nilai awalnya kita pakai min 1 sesuai dengan minimum dari slider. Maksimumnya kita pakai A. Tujuannya ketika A kita animasi, maka grafik yang digambar juga sesuai dengan nilai A yang dicapai.
Kemudian kita geser tampilan grafik, kita perbesar saja, kita perbesar agar terlihat lebih jelas lagi. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, animasi hidup. Terlihat bahwa grafik bergerak sesuai dengan peningkatan nilai A. Jadi ketika A itu bergerak, maka itu menunjukkan X-nya sama dengan A. Kita atur properties dari fungsinya lagi. Klik kanan di fungsinya, nama fungsi atau grafiknya juga bisa. Kemudian properties, dasarnya kita tampilkan jejak. Tujuannya nanti sebentar kita animasi seperti ini. Nanti sampai nilai paling tinggi diulang lagi dari awal, itu yang sudah dilewati itu tidak terhapus, jejaknya tidak terhapus, seperti itu. Nah, ini ada kegunaannya nanti. Kemudian kita buat garis X sama dengan A, karena kita ingin membuat titik yang akan berjalan di sepanjang kurva ini. X sama dengan A. Kemudian supaya munculkan titik di kurva, kita cari perpotongan dari garis X1 ini dengan kurva F. Jadi nama X1 itu dinamakan oleh GeoGebra. Itu ingat untuk disesuaikan sesuai dengan nama yang diberikan. X1. Setelah itu kita enter saja. Maka muncul titik potong antara garis X sama dengan A dengan titik potong itu titik A. Kita hilangkan saja garisnya, kemudian kita animasi. Kita lihat ini titik ini bergerak di sepanjang lintasan kurvanya. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi kita bisa buat titik yang berjalan di sepanjang kurva dengan terlebih dahulu kita buat garis X sama dengan A. Selanjutnya kita buat garis singgung di sepanjang kurva F yang melalui titik A. Kemudian kita tulis A-nya A besar sesuai dengan yang diberikan oleh GeoGebra. Kemudian kita enter. Ya, seperti itu garis singgungnya terbentuk. Kalau kita animasikan, ini kita bisa lihat garis singgung di sepanjang kurva dari X sama dengan minimum dari A sampai dengan X sama dengan maksimum dari A. Kemudian kita buat kemiringannya lagi agar digambarkan juga kemiringannya, ya seperti ini. Kemiringan dari garis yang kita buat tadi, garis G. Nah, kemiringan ini telah nilai B, nanti kita rubah namanya dengan cara klik kanan, properties, dasarnya kita pilih, kemudian kita rubah dengan gradien saja. Ya, gradien. Setelah itu kita close jendela properties, kita drag agar dia muncul juga di layar. Nah, ini kita tarik, terhimpit ya. Gradien ini kita klik juga properties dari teks ini, kita kasih warnanya warna hijau, biru, merah saja sesuai dengan biru, merah sesuai dengan grafiknya, biar warna merah saja. Nah, grafiknya berwarna merah, kemiringannya juga kita kasih warna merah. Kemudian kita close. Kita hidupkan animasinya, kita lihat
gradien dari grafiknya juga ikut bergerak. Gradien menunjukkan hasil turunan pertama ketika X sama dengan A, dan A adalah slidernya. Kemudian kita coba cari turunan pertama dari F dengan ketik turunan. Kemudian pilih sintaks yang fungsi angka. Fungsinya adalah fungsi F. Kemudian angkanya kita pilih angka 1 karena turunannya turunan tingkat pertama. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, muncul grafiknya. Kita klik di grafiknya. Kemudian kita atur propertiesnya. Kita atur format dari garisnya. Itu biar digambarkan putus-putus. Kita pilih garis putus-putus. Kita tutup saja jendela dari propertiesnya. Coba kita animasi. Apabila grafik f-aksen berada di atas sumbu X, maka fungsi f naik, dan apabila grafik fungsi f-aksen berada di bawah sumbu X, maka fungsi f turun. Atau dengan kata lain, jika f-aksen berubah tanda dari negatif ke positif, maka grafik terbuka ke atas, dan sebaliknya, jika f-aksen berubah tanda dari positif ke negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Kemudian kita coba cari nilai ekstrim dengan ketik di perintahnya, itu nilai ekstrim fungsinya adalah fungsi f. Nilai minimum dan maksimumnya kita coba sesuaikan dengan slider saja, karena di slider itu isinya adalah semua domain dari fungsi f. Kita ketik nilai awalnya adalah -1 dan nilai X yang akhirnya adalah A, biar digambarkan sesuai dengan animasi grafiknya. Kemudian kita klik enter. Di sini muncul titik ekstrimnya atau nilai ekstrimnya. Titik ekstrimnya di titik B, titik C, dan juga titik C dan titik D. Supaya lebih jelas, kita geser slidernya sampai nilai paling tinggi. Kemudian kita bisa lihat titik ekstrimnya adalah titik B, titik C, dan titik D. Coba di kotak masukan ini, untuk nilai A-nya kita ubah sesuai dengan X dari titik C-nya. X dari titik C yang dicetak di situ adalah 0,34. Kita ubah-ubah karena GeoGebra hanya mendeteksi 2 angka di belakang koma. Kita ubah ke 341 belum, 342 hampir, 343 hampir lagi, 344. Berarti X yang tepat untuk X dari titik C adalah 0,344. Nah, di situ nilai dari f-aksen itu pas pada sumbu X, yaitu 0. Kemudian coba kita ubah X-nya pas di 0. Kalau X-nya 0, kita bisa lihat grafiknya itu pas tepat pada Y sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa grafik yang putus-putus berwarna biru menyatakan bahwa itu hasil dari turunan fungsi f-aksen ketika X sama dengan A. Kemudian kita bisa ubah lagi sampai misalnya untuk titik B-nya itu 0,59 yang tercetak. Coba kita atur sampai 3 angka di belakang koma sesuai dengan f-aksennya yang sama dengan 0. Jadi kita coba ubah 586, kemudian 585, tepat pada 585 gradiennya 0 atau f-aksennya sama dengan 0.
Kita bisa lihat di grafiknya juga, grafiknya sudah tepat pada sumbu X. Kita coba animasi, kita bisa lihat beginilah hubungan antara F aksen dengan F. Jadi uji turun pertama kita sudah bisa pahami bahwa ketika F aksennya positif maka grafiknya naik, dan jika F aksennya negatif grafiknya turun. Kemudian kita coba gambarkan garis singgung di sepanjang grafik fungsi F aksen. Pertama-tama kita gambar dulu titik potong dengan cara kita tulis perpotongan antara X1 dengan grafik F aksen. X1 tadi kita sudah buat, kita bisa pakai dua kali di sini, pertama di F dan kedua di F aksen. Kemudian kalau kita sudah selesai ketik perpotongan F dengan X1 ini kita langsung klik enter. Nah, di sini langsung muncul titik di sepanjang kurva F aksen ini. Nah, ini menunjukkan nilai-nilai juga dari gradiennya. Sekarang coba kita buat garis singgung yang menyinggung F aksen di titik C. Jadi kita tulis seperti itu, kemudian kita ubah format garisnya menjadi garis putus-putus seperti ini. Kemudian ketebalannya juga kita kurangi biar tidak terlalu terang, nanti mengganggu grafik yang lain. Kemudian warnanya kita kasih warna hijau saja. Kemudian kalau sudah selesai kita tutup jendela propertiesnya. Coba kita animasi. Di sini terlihat bahwa garis singgung dari F aksen adalah turunan kedua dari fungsi F. Di sini kita juga bisa melihat bahwa ketika F aksen berubah dari positif ke negatif, maka terdapat titik balik pada F aksen, dan pada F double aksen pada fungsi F bukan lagi titik balik tetapi disebut sebagai titik belok. Nah, ini kita bisa cari titik beloknya. Titik belok itu adalah titik balik dari F aksen. Nah, titik balik dari F aksen. Jadi titik belok adalah titik beloknya F adalah titik baliknya F aksen. Di sini kita agak salah di sini. Nah, kita hapus saja. Kita tulis titik belok dari F. Titik belok dari F adalah titik balik dari F aksen. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita animasi. Oke, kita dapatkan titik beloknya ada dua, yaitu titik beloknya di titik D dan titik E. Kemudian kita coba cari kemiringan garis H dengan ketik kemiringan, kemudian garisnya adalah garis H. Kemudian setelah kita ketik garis H seperti ini, kita enter. Di sini terlihat bahwa kemiringan garis H adalah hasil dari turunan kedua ketika X sama dengan A. Kita drag untuk kita lihat hasil dari turunan kedua ini. Kita properties, kemudian kita buat formatnya, namanya kita ganti dengan kemiringan dari
garis A. Garis A ini adalah garis singgung grafik f-aksen di X sama dengan A. Setelah itu kita tutup jendela properties, kita drag agar kita sesuaikan posisinya biar terlihat baik. Kemudian kita atur lagi ukurannya biar jangan terlalu kecil, kita pakai ukuran sedang saja. Kemudian ketelitiannya sampai 3 angka di belakang koma. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tutup saja jendela propertiesnya, atau kita kasih warna dulu, warnanya warna biru. Oke, setelah itu coba kita jalankan. Nah, ini adalah hasil turunan kedua. Nah, ketika turunan kedua ini saat kita uji adalah kita menguji kecekungan atau uji titik belok. Nah, jika kita ketik titik belok itu di titik D dan titik E tadi yang kita sudah dapat, kita lihat ketika kita masukkan X dari titik D nya, misalnya yang tadi kita sudah dapat di titik D minus 0,19, coba kita ambil ketelitian sampai 3 angka di belakang koma. Kita ambil ketelitian 3 angka di belakang koma, kita setting minus 0,182, kita ubah lagi ke min 189 atau min 0,190 minus 0,192, kita ubah lagi, belum tepat, minus 0,193, minus 0,194, hanya belum, kemiringan hanya belum 0, minus 0,193, kita sampai 4 angka lagi, minus 0,193 kalau 194 tidak bisa, 193, coba kita cek 4 angka di belakang koma ini. 35 kita rubah, belum 0, 36 juga belum 0, minus 0,1937, nilai B nya 0. Baik, di sini ketika X sama dengan minus 0,1937, maka F double aksennya 0, sehingga X sama dengan minus 0,1937 dan nilai Y nya untuk F dari minus 0,1937 ini yang membuat F double aksen sama dengan 0, dan titik yang membuat F double aksen sama dengan 0 ini, atau turunan kedua sama dengan 0, itu disebut sebagai titik belok. Artinya titik D adalah titik yang memblokkan grafik fungsi f dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, sedangkan titik E adalah titik yang memblokkan grafik fungsi f dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Selanjutnya kita bisa ambil kesimpulan dari uji turunan pertama dan kedua ini, yaitu di uji turunan pertama itu kita bisa melihat grafik fungsinya naik atau turun. Jadi titik yang di ekstrim tadi membagi grafik menjadi 3 bagian, yaitu untuk interval dari minus hingga sampai minus 0,59 adalah grafiknya turun karena
grafik fungsi f aksen di bawah sumbu x, kemudian dari minus 0,59 sampai dengan minus 0,34 grafik fungsi f naik ditandai dengan grafik fungsi f aksen berada di atas sumbu x, kemudian dari minus 0,34 sampai dengan 1,24 grafik f turun ditandai dengan grafik f aksen berada di bawah sumbu x, dan untuk x dari 1,24 sampai dengan positif tak hingga, grafik fungsi f naik ditandai dengan grafik fungsi f aksen berada di atas sumbu x. Sedangkan untuk uji turunan kedua sama dengan 0 membagi grafik dari f menjadi 2 bagian atau menjadi 3 bagian atau 3 interval, yaitu di bawah minus 0,19 itu membuat grafik fungsi f ini cekung ke atas, kemudian untuk x-nya dari minus 0,19 sampai dengan 0,84 grafiknya cekung ke bawah, dan dari 0,84 sampai dengan positif hingga grafik cekung ke atas. Titik D dan titik E disebut sebagai titik belok. Sedangkan pada turunan pertama, titik dari titik B, titik F, dan titik I itu disebut sebagai titik kritis atau disebut juga sebagai nilai ekstrim. Baik, sekian materi dari saya tentang bagaimana tutorial menggambar menggunakan GeoGebra dan bagaimana turunan mempengaruhi grafik fungsi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.